Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Andi Muhammad Sadat selaku dosen pengampu mata kuliah di dalam marketing strategi serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 mata kuliah DMS ini pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari apa saja yang kami sudah canangkan atau rencanakan uh, dalam beberapa waktu terakhir ini. Anggota kelompoknya terdapat saya sendiri Muzaffar Yasir dan juga Gufari Tolaksamana, ada Ahmad Rivaldi dan juga Abdullah Rifki. Kita masuk ke pendahuluan latar belakangnya kenapa sih kita milih brand ini. Where's Malibu ini dipilih karena kami merasa brand ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui digital marketing yang dimana itu juga merupakan program studi atau mata kuliah yang kami jalankan ini. Namun potensi dan fame yang Where's Malibu ini miliki tidak sesuai, jadi kami merasa potensinya masih bisa dikembangkan atau dimaksimalkan lagi. Nah, sebagai brand tote bag handmade dengan nilai artistik tinggi, Where's Malibu ini tuh unik namun masih memiliki brand awareness yang rendah, sehingga kami rasa perlu strategi untuk memperkuat kehadirannya Where's Malibu ini di pasar digital atau di antar kompetitor lainnya. Nah, apa sih permasalahan-masalahnya? Meskipun Where's Malibu ini aktif atau setidaknya pernah aktif di e-commerce dan media sosial, brand ini kami rasa masih kurang dikenal dan belum kuat di segmen target yang mereka tuju atau bisa kami simpulkan target segmennya adalah unisex. Kontennya juga tidak konsisten, keterbatasan SDM sehingga engagement dan konversi penjualan belum optimal sesuai yang diinginkan atau ditargetkan oleh owner dari Where's Malibu ini. Nah, apa sih tujuan proyek ini? Proyek ini kami bertujuan untuk meningkatkan brand awareness serta membangun persepsi yang sesuai dengan nilai artistik dan keunikan produk handmade Where's Malibu ini. Serta kami juga bertujuan untuk membantu atau mengedukasi audiens untuk membedakan brand Where's Malibu dengan brand tas lainnya. Selanjutnya ada profil brand. Namanya nama brandnya itu Where's Malibu, produknya yaitu stylish tote bag handmade. Target pasarnya anak muda usia sekitaran 18 hingga 20-an akhir, yang dimana itu merupakan Gen Z, unisex, laki-laki dan perempuan yang tertarik pada fashion lokal yang bernuansa seni gitu. Apa sih USP-nya? Where's Malibu ini menawarkan tote bag handmade yang berbahan dasar kanvas orisinil dengan desain tas dan gambar ilustrasi yang dibuat dari nol, sehingga setiap produk itu punya karakter unik. Nah, juga Where's Malibu ini selain itu mereka juga memiliki batas produksi tiap volumenya. Jadi setiap orang yang membeli brand Where's Malibu ini akan merasa mendapat eksklusivitas dari pembelian brand Where's Malibu ini, karena di setiap pembeliannya, di setiap volume pembeliannya mereka tidak akan sama dengan apa yang volume Where's Malibu akan keluarkan selanjutnya. Jadi eksklusivitasnya dapat, sehingga itu yang bisa kami ambil dari unique selling point Where's Malibu. Selanjutnya adalah analisis pasar. Where's Malibu ini memiliki persaingan brand lokal karena banyak brand tas lokal bermunculan di platform e-commerce di sekarang ini dengan klaim produk orisinil. Namun kenyataannya sebagian masih bergantung pada bahan atau desain dari impor, tidak sesuai dengan omongannya seperti itu. Selanjutnya ada perang harga dan tren desain. Persaingan harga cukup ketat karena banyak brand serupa menawarkan tas desain menarik, namun harganya lebih miring dibandingkan dengan Where's Malibu ini. Nah, tantangan digital branding apa sih? Untuk dapat bersaing, kami rasa Where's Malibu perlu menonjolkan identitasnya sebagai brand handmade yang kuat dan orisinil. Nah, deskripsi produk yang jelas dan informatif yang mencakup detail seperti bahan, ukuran, dan cara-caranya juga dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen agar konsumen bisa juga lebih memilih brand Where's Malibu ketimbang brand-brand lainnya, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Ahmad Rivaldi akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT, di mana untuk strength atau kekuatan dari Where's Malibu sendiri itu mereka unggul pada produk originalitas mereka, di mana konsep dari tas dan itu mereka rancang dan desain langsung, sehingga produk tote bag tas Malibu ini itu berbeda dengan produk tote bag pada umumnya dari segi desain dan bentuk gitu. Dan juga dari segi ilustrasi mereka juga menggambar langsung, sehingga itu menjadi nilai originalitas atau karya mereka sendiri. Dan untuk weakness dan kelemahan mereka kekurangan SDM, yang dimana untuk Where's Malibu sendiri itu hanya dikelola atau dikerjakan oleh 2 orang owner saja. Dan juga ketika mereka ingin aktif di sosial media seperti produksi konten, edit konten, dan juga mengupload tiap minggu, nah itu akan kesulitan. Dan terbukti 2-3 bulan belakangan mereka sudah vakum dalam upload konten di sosial media mereka. Dan untuk dari peluangnya sendiri, mereka memiliki peluang yang dimana belakangan ini anak muda atau Gen Z sedang
ada tren untuk menggunakan atau membeli produk-produk lokal, dan ini menjadi peluang sendiri dari Wers Malibu. Dan untuk dari ancamannya sendiri atau threats-nya sendiri, itu bisa dibilang ya mereka mendapat ancaman dari bisa dari kompetitor-kompetitor talkback lain, seperti yang mereka tahu, uh, talkback dari tas-tas brand luar itu masih dianggap lebih bagus ketimbang brand-brand lokal. Dan selanjutnya yaitu untuk analisis target konsumen atau buyer personanya sendiri. Kami memetakan atau membuat uh, plan, dan juga bisa juga laki-laki, yang dimana mereka ini berumur atau berusia 18 sampai 20 tahun ke atas, profesi mereka sebagai mahasiswa atau pekerja, dan mereka aktif di sosial media seperti Instagram dan juga TikTok, dan mereka menghargai gitu produk-produk handmade dan buatan lokal, dan juga tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang, dan suka konten-konten visual estetik dan artistik gitu. Uh, untuk selanjutnya dari segi sosial media marketing strategi yang kami rancang buat untuk West Malim sendiri, untuk platform itu kita fokus di Instagram, yang dimana untuk kontennya itu kita bermain di visual storytelling, terus carousel, terus desain yang menunjukkan bahwa brand tas Malibu, tote bag tas Malibu ini tuh produk-produk original. Dan juga kita merencanakan konsisten posting uh, 3 konten dalam seminggu. Selanjutnya untuk campaign plan yang kita buat, untuk di sini kita membuat campaign, tema utamanya itu tentang sejalan, di mana uh, sebagaimana kita tahu Wers Malibu ini uh, sebuah tas tote bag yang memang seperti dirancang untuk anak-anak seni gitu. Dan kita tahu mereka anak seni sering membawa peralatan seninya mereka banyak, dan ketika uh, ingin membawa barang seni mereka itu terlalu banyak, mereka bisa menaruh di tas Malibu yang memang didesain sangat besar dan punya kantung-kantung yang banyak itu, yang bisa menampung untuk alat-alat seni mereka. Dan untuk tagline-nya ini yaitu Carry Your Story. Dan tujuan campaign ini kami ingin merealisasikan brand identity dengan kedekatan emosional pada audiens kreatif ya, seperti mahasiswa, freelancer, dan juga seniman. Dan untuk hashtag yang kita gunakan itu ada daily outfit, handmade, dan teman sejalan. Dan untuk positioningnya itu tas handmade kanvas dengan sentuhan seni, menemani perjalanan ide dan mimpi anak muda kreatif. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Gofari Dito Laksamana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konten kalender. Yang pertama, kami menggunakan 4 konten pilar, yaitu entertainment yang terdiri dari 5 konten, education yang terdiri dari 2 konten, inspiration yang terdiri dari 3 konten, dan convince yang terdiri dari 2 konten. Total dalam waktu 1 bulan ini, kami membuat 12 konten, dan dengan urutan menyesuaikan dari tujuan kampanye ini sendiri, yaitu awareness. Yang pertama itu ada education dalam bentuk desain, entertainment dalam bentuk video, lalu inspiration dalam bentuk foto untuk membangun ketertarikan audiens, lalu selanjutnya kami melakukan convince dalam bentuk desain, lalu entertainment dalam bentuk video, lalu education, inspiration, dan entertainment, lalu yang terakhir ke convince kembali, lalu ada entertainment dan inspiration. Untuk format kontennya ini kami juga menyesuaikan banyak improvisasi. Dari konten kalendernya pun kami mendapatkan banyak sedikit revisi dari ownernya. Kami juga sudah melakukan improv sampai akhirnya di ACC, dan juga pada saat pengimplementasiannya pun kami juga menyesuaikan kondisi agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah implementasi dan budgeting. Kami tidak menggunakan ads, tetapi kampanye organik. Estimasi anggaran kampanye itu
terdiri dari produksi konten tanpa biaya, foto atau video dilakukan di coffee shop Incima dan Universitas Negeri Jakarta, properti tas dipinjam langsung dari Wers Malibu, dengan biaya utama kami itu ada di transportasi tim 120, konsumsi tim 340, terus digital Canva dan CapCut premium 41.000, lalu total biaya kampanye itu adalah 501.000. Untuk timeline pelaksanaannya itu dari minggu ke-1 hingga ke-4, minggu pertama itu terdiri dari produksi foto dan video di Incima, lalu ada editing awal. Kami mendapatkan revisi terkait brand guideline dan sudah kami sesuaikan juga agar bisa diupload. Lalu minggu kedua kami melakukan produksi lagi 2 video, editing final, dan sudah revisi. Di minggu ketiga itu kami butuh aset juga dari Wers Malibu untuk foto proses handmade karena di sini menekankan keotentikan. Dengan output 6 video dan 6 desain semua sudah disetujui. Tetapi terdapat kendala pada akunnya yang belum diberikan, baik dari Instagram maupun Meta Business. Dari minggu keempat kami sudah diberikan. Kami mulai unggahan konten dengan frekuensi 1 post setiap 2 hari. Untuk pembagian job desk-nya itu Ahmad Rivaldi selaku konten kreator dan desainer yang melakukan talent, desain carousel, dan juga poster. Gofari Dito saya sendiri, production video dan foto, directing, editing, video. Lalu Muzaffar Yasser selaku copywriter dan social media manager, copywriting, caption, riset hashtag, upload, dan engagement. Lalu Abdul Rizky selaku data analitik dan content creator, monitoring performa, laporan evaluasi, dan juga bantu produksi. Berikut konten kami, yang pertama itu ada entertainment, si skena ngampus, tipe-tipe skena yang ada di coffee shop, agar orang lain ini tertarik dengan sedikit lucuan pada saat drum itu. Lalu inspiration, everyone has their own journey, itu yang dikasih oleh Wers Malibu tuh tas ini tuh menemani gitu. Jadi kami melakukan inspirasi, dan lalu ada convince, itu menggunakan tren juga. Lalu ada desain, ini termasuk ini adalah konten inspirasi outfit culture yang wajib dipunya dalam bentuk carousel. Lalu ada edukasi terkait produk, terkait brand, authentic product buy dalam bentuk desain, dan yang terakhir ada convince dalam bentuk poster single post. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih evaluasi performa berdasarkan indikator utama yang digunakan selama periode reaktivasi dari akun Malibu yang kita jadikan objek proyek kita. Pertama dari aspek reach dan impressions-nya. Selama fase reaktivasi, akun dari Malibu itu ngecatat total 13.300 impressions. Nah, angka ini tuh ngecerminin kalau sebenarnya konten yang kita publikasiin itu sebenarnya mampu banget buat mulihin visibilitas awal setelah akun gak aktif. Karena sebelum kita pegang, akun dari Malibu itu sempat aktif. Jadi, impression pada fase ini itu gunanya untuk benchmarking buat bulan-bulan selanjutnya. Kedua, dari engagement performance-nya. Terkait total interaksi yang tercatat itu sebenarnya sekitar 325 dengan IR atau engagement rate sebesar 5,8%. Angka ini tunjukin kalau sebenarnya konten yang kita rilis atau kita upload itu masih relevan buat micu respons audience. Cuman perlu diperhatiin kalau sebenarnya engagement ini mungkin aja muncul dalam konteks reaktivasi aja, sehingga beberapa interaksi mungkin dipengaruhi oleh faktor novelty atau kembalinya aktivitas akun setelah jeda panjang sebelumnya. Yang ketiga, itu perilaku audiens terhadap profil akun. Terdapat 239 profil visits selama periode tersebut, yang menandakan bahwa audiens bukan cuma ngeliat konten, tapi juga ngerasa cukup tertarik buat nge-explore profil dari Malibu itu lebih lanjut. Data ini tuh terlihat dari beberapa aktivitas klik menuju highlights, yang menjadi salah satu titik perhatian utama dari audiens itu. Yang keempat, pertumbuhan followers. Pertumbuhan bersih sebesar 11 pengikut menunjukkan adanya respon positif meskipun dalam jumlah terbatas. Pertumbuhan itu wajar, mengingat fokus utama fase ini sebenarnya adalah pemulihan visibilitas dan aktivitas organik, bukan ekspansi followers secara agresif. Nah, kalau untuk evaluasi sama realisasi strategi gimana sih? Terkait realisasi strategi, pendekatan yang kita gunain selama periode ini tuh ngandelin konten harian melalui collaboration post sama talent. Hal ini kita lakuin untuk ngejaga ritme publikasi, karena approval internal dari Malibu itu kemarin cukup terlambat. Jadi ngebuat strategi awal yang kita buat itu nggak bisa dijalankan sepenuhnya. Pendekatan ini itu berfungsi sebagai penopang sementara supaya keberadaan akun itu tetap terjaga dan pelaksanaan dari proyek kita. Selanjutnya, tapi masih ada beberapa aktivitas dari strategi kita yang belum bisa direalisasiin, terutama yang berkaitan dengan penyusunan konten yang terjadwal atau konten plan yang baik, terus konsistensi posting yang baik, dan storytelling, karena tadi kita ingin mencoba dengan pendekatan storytelling. Nah, kendala utama berada pada proses approval internal yang menghambat eksekusi rencana tadi tuh secara utuh. Jadi otomatis aktivitas-aktivitas banyak yang belum terrealisasi.
Dari sisi hasil sendiri, data nunjukin kalau profile visit sebanyak 239, followers juga bertambah sebanyak 11, dan impressions mencapai 13.300. Sebenarnya dalam konteks ini, itu mengindikasikan kalau sebenarnya reaktivasi itu cukup berhasil. Untuk apa? Untuk mengembalikan visibilitas dasar dari brand, karena followersnya sebenarnya lebih jauh sedikit kan dibanding impressions yang ada. Ya walaupun mungkin performanya belum optimal karena ya ada hambatan-hambatan proporsional itu sendiri. Nah, secara strategis, capaian itu dianggap sebagai fondasi awal atau benchmarking goal selanjutnya. Aktivitas yang berjalan telah membangun kembali awareness dasar dari audiens-audiens kita. Namun, peningkatan performa buat periode selanjutnya itu memerlukan sistem kerja yang lebih efektif supaya strategi yang dibuat nanti bisa dijalankan tanpa penundaan. Jadi, kesimpulan utama dari periode ini adalah bahwa strategi digital marketing difokuskan pada reaktivasi dan pemulihan awareness pasca ketidakaktifan akun. Karena keterlambatan approval dari tim Malibu itu nyebabin strategi utama kita nggak bisa berjalan dengan baik. Pendekatan tradisional pun kita lakukan melalui collaboration post yang dipilih untuk menjaga aktivitas dan mempertahankan algoritma itu sendiri. Secara keseluruhan, aktivitas pada periode ini atau dari proyek kita ini tuh berhasil, tapi sebenarnya hanya untuk mengembalikan visibilitas dasar dari Malibu atau dari brand yang kita pegang. Engagement dan profile visit juga nunjukin adanya ketertarikan ulang dari audiens Malibu itu sendiri dan non-followersnya. Tapi, hambatan internal ngebuat pelaksanaan strategi belum mencapai potensi maksimalnya. Periode ini dapat dianggap sebagai landasan untuk implementasi yang lebih lengkap pada fase-fase atau periode berikutnya. Nah, rekomendasi untuk periode selanjutnya itu pertama, mungkin perbaikin komunikasi internal dan alur kerja, terutama terkait kejelasan PIC, proses approval, dan waktu eksekusi. Efisiensi pada aspek ini akan berdampak langsung pada konsistensi konten soalnya nantinya, dan identitas brand itu sendiri. Yang kedua, peningkatan konsistensi digital terutama melalui posting yang terjadwal atau terschedule. Terus storytelling yang berkelanjutan juga, dan variasi konten supaya nggak ada kejenuhan nanti dari audiens. Campaign yang bisa yang berjalan kayak teman sejalan atau carry story itu tetap bisa digunain dengan rotasi tema yang lebih hidup dibanding sekarang. Penguatan aktivasi komunitas dan kolaborasi juga sebenarnya itu bisa jadi salah satu solusi dan rekomendasi, kayak ngelibatin influencer, UGC, atau nambahin aktivitas melalui marketplace dan Shopee Live. Ini tuh mungkin diperluin buat memperluas touchpoint dan meningkatkan engagement berbasis komunitas. Evaluasi berkala yang adaptif berdasarkan data performa aktual juga menjadi salah satu rekomendasi dari kita. Bukan cuma asumsi, tapi kita mesti ngelihat dari data yang benar-benar ada. Hal ini tuh memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat supaya taktik yang misalnya nanti dipakai kurang efektif itu bisa disesuaikan, serta scaling up untuk aktivitas yang menunjukkan dampak-dampak yang positif. Nah, dengan mempertimbangkan seluruh temuan dan rekomendasi ini, periode berikutnya dari Malibu dapat dijalankan dengan strategi yang lebih struktur. Itu harapan kita, lebih konsisten juga dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih kuat. Terima kasih banyak.